Selamat malam Pak Toba dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok David, Yofi, Ontosero, dan Veronica, akan mempresentasikan Parkspare, solusi pintar untuk parkir kota yang berkelanjutan. Parkspare merupakan platform manajemen parkir berbasis chatbot yang didesain untuk menjawab tantangan mobilitas perkotaan di tengah kemacetan lalu lintas dan tingginya emisi karbon. Platform ini terintegrasi dengan WhatsApp dan menyediakan informasi parkir secara real-time. Dengan Parkspare, kami menghadirkan solusi yang lebih efisien untuk mempermudah pengguna mencari tempat parkir serta mendukung mobilitas yang berkelanjutan di kota. Next. Seiring meningkatnya kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, pencarian tempat parkir menjadi tantangan sehari-hari. Pengemudi sering menghabiskan waktu yang lama untuk menemukan tempat parkir yang memperburuk kemacetan, meningkatkan konsumsi bahan bakar, dan juga emisi CO2. Parkspare hadir untuk menyederhanakan proses ini dengan memanfaatkan teknologi chatbot di platform populer seperti WhatsApp. Dengan data parkir secara real-time, Parkspare mengurangi waktu pencarian parkir sehingga membuat pencarian parkir menjadi lebih mudah dan juga efisien bagi pengguna. Next. Parkspare bukan hanya sekedar solusi pencarian parkir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman mobilitas. Dengan mengurangi waktu dan energi yang dihabiskan untuk mencari tempat parkir, Parkspare berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan konsumsi bahan bakar, serta menurunkan emisi karbon. Integrasi real-time dengan Google Maps dan pencarian berbasis lokasi yang efisien memungkinkan pengguna menemukan tempat parkir dengan cepat dan melanjutkan perjalanan mereka tanpa hambatan. Sistem ini selaras dengan tujuan yang lebih luas untuk mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, mudah diakses, dan juga ramah lingkungan, membuat setiap perjalanan lebih lancar dan nyaman. Next. Trafficindex.org mengatakan daerah khusus Jakarta sempat menempati urutan kota terpadat di dunia pada tahun 2023 dengan indeks kepadatan lalu lintas 153.093. Next. Kemudian, setiap pengemudi di Jakarta rata-rata kehilangan hingga 65 jam per tahun akibat terjebak dalam kemacetan yang menyebabkan kerugian sekitar 9 juta rupiah per pengemudi per tahun. Banyak waktu yang terbuang hanya untuk mencari parkir yang memperparah kemacetan dan konsumsi bahan bakar. Next. Menurut Journal of Urban Mobility, Parking Search Identification in Vehicle GPS Traces menunjukkan bagaimana waktu dan kecepatan berkendara terpengaruh selama pencarian parkir. Berdasarkan data dari pencarian parkir di Frankfurt, Jerman, grafik histogram membandingkan kecepatan kendaraan saat berkendara normal dengan saat melakukan pencarian parkir dalam radius 1 km dari tujuan akhir. Data ini diolah melalui pengenalan pola GPS pada kendaraan untuk menunjukkan dua perbedaan utama. Yang pertama, penurunan kecepatan. Selama pencarian parkir, kecepatan kendaraan menurun drastis dibandingkan dengan kecepatan rata-rata saat berkendara normal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencarian parkir mengganggu arus lalu lintas dan memperlambat pergerakan kendaraan. Kedua, peningkatan waktu pencarian. Grafik ini juga mengindikasikan bahwa pencarian parkir meningkatkan waktu berkendara secara signifikan. Waktu tambahan ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas, pemborosan bahan bakar, dan peningkatan emisi karbon yang merugikan lingkungan dan kualitas udara kota. Secara keseluruhan, grafik ini menyoroti tantangan yang dihadapi pengemudi dan kota saat pencarian parkir tidak dikelola dengan baik. Next. Kemudian berdasarkan Badan Pusat Statistik, emisi karbon di Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Emisi ini sebagian besar berasal dari sektor transportasi yang padat di wilayah perkotaan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Peningkatan emisi karbon ini memperburuk kualitas udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim global yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat kota. Next. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, solusi yang ditawarkan oleh Parkspare adalah pertama, Parkspare menggunakan teknologi chatbot yang terintegrasi dengan platform populer seperti WhatsApp dan situs web. Kedua, mengurai kemacetan yang disebabkan oleh waktu pencarian parkir.
Yang ketiga, memberikan keuntungan timbal balik antar pemilik lahan dan pengguna melalui kemudahan informasi. Next. Kemudian untuk service atau fitur dari kami, yaitu berupa mencari lahan parkir dan gamifikasi untuk perhitungan poin. Jadi untuk mencari lahan parkir, pengguna dapat melakukan share location melalui WhatsApp dan juga setelah share location dia dapat memasukkan radius kilometer tempat parkir yang dia cari dari jarak dia sekarang. Lalu di OCR dia dapat melakukan regular expression untuk mengenali struk dari tempat parkir yang telah ia tempati, dan hasil dari struk itu akan diolah datanya untuk dijadikan poin yang dapat dijadikan untuk perhatian lebih lanjut, mungkin untuk mendapat menjadi hadiah atau lainnya. Kemudian untuk personalisasi di sini kita juga menambahkan generatif AI ke dalam chat kami agar chat kami menjadi lebih manusiawi dan tidak rule based. Next. Kemudian kami juga melakukan riset mengenai kompetitor atau aplikasi yang serupa dengan Paxpear. Di sini kami membandingkan dengan Parkopedia dan Parking.com. Sebelumnya, Parkopedia dan Parking.com merupakan aplikasi yang berbasis di luar negeri, sehingga beberapa matriks mungkin tidak tersedia. Seperti misalnya di sini mencakup area Indonesia, mereka tidak memenuhi syarat. Nah, mereka berasal dari luar negeri. Kemudian untuk fitur lainnya atau matriks lainnya, mereka juga tidak menyediakan terkecuali untuk sama-sama mencari parkir real time. Oleh karena itu, Parkspare menyediakan solusi untuk parkir di Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita melakukan sistem desain dan user needs collection. Kami mengumpulkan data melalui pengguna melalui survei untuk memahami tantangan pencarian parkir di perkotaan. Kami berfokus pada user friendly, informasi parkir secara real time, dan integrasi dengan WhatsApp. Kemudian untuk pengembangan chatbot, di sini kami menggunakan NLP untuk memberikan informasi parkir dan estimated time of arrival secara real time terintegrasi dengan Google Maps API dan WhatsApp via Delta 3 atau di sini kami menggunakan Twilio. Untuk sistem arsitekturnya sendiri, kami menggunakan RESTful API dan juga MySQL untuk komunikasi antara front-end dan back-end, serta menyimpan data parkir dan juga data pengguna lain. Next. Kemudian untuk pencarian berbasis lokasi, di sini kami memanfaatkan rumus dari Spherical Law of Cosine. Di sini kami menghitung jarak lokasi pengguna dengan tempat parkir. Rumus ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai aksesibilitas tempat parkir. Kemudian untuk pengolahan OCR untuk point through, sebelumnya telah kami singgung mengenai penggunaan regular expression. Regular expression digunakan untuk mengenali nama tempat parkir, apakah itu merupakan tempat parkir dari rekanan kita atau bukan, dan juga untuk mengenali berapa lama pengguna tersebut parkir di tempat tersebut. Data-data tersebut kemudian diolah untuk menjadi perhitungan menjadi poin dari pengguna tersebut. Next. Selanjutnya ada prototype yang telah kami buat. Di gambar pada slide ini merupakan hasil chatbot Parksphere yang diuji dari fitur mencari lahan parkir dengan user memberikan request berupa upload location, lokasi terkini, dan juga akan diberikan respon dari Parksphere untuk menjawab berapa radius atau berapa jarak dalam kilometer tempat parkir yang akan dicari dari titik yang kita berikan.
Misalkan di sini dijawab 1 kilometer, maka Praxfer akan menggunakan rumus yang sebelumnya dijelaskan oleh Toseno untuk mencari tempat parkir terdekat dengan radius 1 kilometer. Kemudian pengujian terhadap produk kami menggunakan pengujian fungsionalitas dan juga keamanan yang pertama untuk memastikan produk dan sistem kami mampu menangani permintaan pengguna yang bersamaan dan menyediakan data ketersediaan parkir secara real-time dan akurat. Kami juga menguji perlindungan data pengguna terhadap regulasi perlindungan data. Lalu, dalam pengujian dan validasi, kami menggunakan 2 tipe pengujian. Pengujian yang pertama merupakan pengujian black box untuk mengevaluasi fungsionalitas prototipe kami tanpa melihat struktur internal sistem. Lalu pengujian yang kedua adalah pengujian beta testing. Kami menggunakan user acceptance test untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna terkait kemudahan penggunaan dan fungsionalitas dari Parksphere. Berikut adalah contoh dari black box testing yang kami lakukan. Kami mengirimkan request dan juga Parksphere memberikan respon. Kami menggunakan Postman untuk pengujian black box dengan hasil di 600 millisecond untuk respon time ketika diberikan request 1 kilometer terhadap jarak atau radius dari tempat terkini ke tempat parkir, dan respon dari Parksphere memberikan data terhadap nama tempat parkir, kemudian lokasi, available spots, nomor telepon, dan juga Google Maps API untuk user dapat membuka Google Maps dan menjadi alat navigasi mereka untuk mencapai ke tempat parkir. Lalu pengujian yang kedua adalah pengujian user acceptance test, di mana kita akan berfokus pada evaluasi penerimaan pengguna terhadap platform Parksphere. Pengujian ini melibatkan responden yang akan secara langsung berinteraksi dengan chatbot Parksphere melalui WhatsApp. Setiap responden akan memberikan umpan balik berupa skala Likert dari 1 yang merupakan sangat tidak setuju hingga angka 5 yang merupakan sangat setuju. Mengapa beta testing atau user acceptance test ini dilakukan? Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem yang kami buat itu berfungsi dengan baik dan dapat membantu memecahkan masalah yang dialami oleh pengguna, lalu menguji seberapa jauh layanan yang dapat bekerja secara optimal pada implementasinya. Kemudian berikut merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden di saat user acceptance test. 10 pertanyaan ini akan menguji chatbot dari Parksphere, apakah mudah untuk digunakan, apakah interface-nya itu baik atau tidak, kemudian apakah real time-nya itu akurat atau tidak, kemudian apakah lambat atau cepat, nyaman atau tidak, hingga apakah responden merekomendasikan Parksphere kepada rekanannya, apakah layak untuk direkomendasikan atau tidak. Kesimpulan yang kami dapatkan dari Parksphere, Parksphere berhasil dirancang untuk mengatasi permasalahan pencarian tempat parkir di daerah perkotaan yang semakin kompleks akibat peningkatan jumlah kendaraan. Melalui penerapan teknologi Natural Language Processing, integrasi dengan Google Maps API, serta penggunaan chatbot real-time, Parksphere memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menemukan tempat parkir dengan cepat dan efisien. Inisiatif ini berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, meminimalkan waktu yang terbuang, dan menurunkan emisi karbon, sehingga mendukung terciptanya mobilitas perkotaan yang lebih lancar dan ramah lingkungan. Berikut merupakan pembagian tugas dari tim kami. Yang pertama, ada Ontoseno sebagai hacker yang bertugas untuk menjadi backend developer, Twilio API Setup, dan Optical Character Recognition Developer. Lalu David sebagai hipster akan bertugas sebagai front-end developer, black box tester, dan juga project manager. Lalu dari Veronica sebagai hacker akan bertugas dalam OpenAI, API ChatGPT 3.5 prompter, lalu Retrieval Augmented Generation Tester, dan User Acceptance Tester. Lalu ada Yofi sebagai hustler yang akan menjadi database and dataset setup, kemudian product tester, dan user acceptance tester. Berikut presentasi dari tim Parksphere dalam tugas besar Natural NLP. Sekian dari kami, terima kasih.